Di dalam riwayat yang lain lagi diterangkan bahwasanya An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul salasu sa'atin kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna au naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi wa hina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila syamsu wa hina tudayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Uqbah bin Amir telah mengatakan bahwasanya Nabi melarang untuk melakukan sholat atau menguburkan jenazah pada 3 waktu. Nabi melarang melaksanakan sholat dan menguburkan jenazah pada 3 waktu. Pertama sekali saat matahari terbit, sampailah matahari agak meninggi. Saat matahari terbit, sampailah matahari agak meninggi. Sholat dimakruhkan. Kemudian mengebumikan jenazah pada waktu itu juga dimakruhkan. Kemudian waktu yang kedua adalah saat matahari tepat berada di pertengahan langit, tengah hari tepat, sampai matahari telah condong ke barat, sampai masuk waktu zuhur. Jadi kalau pas matahari tepat tanpa ada bayangan, kalau pas waktu istiwa, kalau pas waktu istiwa itu matahari tanpa ada bayangan, karena dia menyoroti sesuatu pas. Pada waktu itu dimakruhkan mengebumikan jenazah, juga dimakruhkan sholat. Kemudian yang ketiga, pada saat matahari hampir terbenam, sampailah pada saat matahari akan terbenam, sampailah matahari sempurna terbenamnya. Ada yang berpendapat bukan makruh, haram, sampai statusnya seperti itu. Jadi haram mengerjakan sholat pada saat matahari akan terbit sampai agak beberapa meninggi, beberapa derajat tingginya. Kemudian pas matahari tegak, pengecualiannya hanya pada hari Jumat saja, kecuali pada hari Jumat. Selain hari Jumat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kemudian pada saat matahari akan terbenam sampai sempurna terbenamnya, disebut waktu tahrim untuk sholat. Ngapa kok Nabi larang? Alasannya dikemukakan lagi di dalam hadis yang lain. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya ada satu orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamakallahu wa jahaluhu." Ya Nabi Allah, kabarkanlah kepada aku perkara yang sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau dan aku tidak tahu perkara itu. Akhbirni 'anis shalah, kabarkan tentang perkara salat yang sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau dan aku belum tahu perkara ini. Kata Nabi, "Sholli sholatas subhi, thumma aqsir 'anis sholati hatta tatlu'a syamsu hatta tartafi'a. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarni syaiton wa hina idzin yasjudu lahal kuffar." Salatlah kamu dengan melaksanakan salat subuh, salatlah kamu salat subuh. Sholat subuhlah kamu. Kemudian setelah sholat subuh jangan kamu lakukan sholat sampai matahari terbit, sampai sempurna matahari terbit. Setelah matahari benar-benar sudah terbit. Kemudian Nabi mengatakan, mengapa kok seperti itu? Karena fa innaha
Karena sungguhnya terbitnya matahari itu bersamaan dengan dua tanduk setan. Terbitnya matahari itu bersamaan dengan dua tanduk setan. Dan ketika matahari terbit itu adalah waktunya orang-orang kafir beribadah. Jadi orang kafir itu beribadah kalau matahari mulai terbit. Selepas sholat subuh, sampai matahari agak meninggi, itulah waktu ibadahnya orang-orang kafir, waktu sujudnya orang-orang kafir. Summa sholli fa inna sholata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Kemudian sholatlah kamu kalau matahari sudah agak meninggi. Kalau di dalam fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i lebih kurang 2 penggalang. Kalau dalam hitungan kontemporer zaman modern ini 100 menit, 90 menit atau 100 menit dari masuknya waktu subuh, yang disebut dengan waktu isyraq, waktu suruk, waktu terbitnya matahari. Jadi sudah sempurna terbitnya. Kalau sudah waktu itu, sudah masuk waktu isyraq, maka laksanakanlah sholat, kata Nabi SAW kepada sahabat ini. Karena sholat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat dan dihadiri oleh malaikat. Jadi kalau selepas sholat subuh dihadiri oleh malaikat malam dan malaikat siang. Kalau pada waktu subuh, malaikat siang dan malaikat malam hadir dan menyaksikan. Kalau matahari sudah terbit agak meninggi, maka ini disaksikan malaikat secara umum dan dihadiri oleh malaikat. Nabi terus sampaikan lagi, sampailah matahari itu pas menyinari sesuatu tanpa ada bayangannya. Waktu itu waktu boleh mengerjakan sholat, senantiasa disaksikan malaikat, dihadiri malaikat. Kalau sudah matahari pas tepat menyinari sesuatu tanpa memiliki bayangan, maka jangan kamu kerjakan sholat. Summa aksir anis sholati fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Karena pada waktu matahari pas tepat di atas itu tanpa ada bayangan kalau dia menyinari sesuatu, kata Nabi, sesungguhnya pada waktu itu neraka jahanam sedang dinyalakan. Makanya malaikat tidak menyaksikan sholatnya orang-orang yang seperti itu. Tidak disaksikan malaikat dan tidak dihadiri malaikat, karena neraka jahanam sedang dinyalakan. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, laksanakanlah sholat setelah matahari condong ke barat, sampailah matahari akan terbenam. Sampai matahari akan terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, akan terbenam, maka berhentilah, jangan sholat. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaiton wa hina idzin yasjudu